Rasa tak terbalas episode 19. Saat itu, Julian dan Bima bersama para pemimpin organisasi lainnya memasuki markas Rangers bersama anak buah mereka. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yang dipimpin oleh Julian dan Bima dan menuju kedua arah yang berbeda. Menyelakai siapa saja yang ada di depannya, Bima sudah gila. Dia tidak peduli apakah yang ada di depannya itu laki-laki atau perempuan. Selama mereka adalah anggota Rangers, dia akan menyelakai mereka. Saat mereka berhasil memasuki inti pangkalan, Julian dan Bima berlumuran darah yang bukan milik mereka. Pemimpin organisasi itu adalah dua saudara kembar. Berdiri di depan kedua saudara itu, Julian dan Bima mulai menembaki mereka. Mereka masing-masing menembakkan 30 peluru ke tubuh mereka tanpa berkedip. Orang-orang yang hadir di sana mulai menggigil ketakutan saat merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh mereka. Julian terkenal dengan sifatnya yang dingin, tetapi baru kali ini orang-orang menyadari bahwa Bima tidak kalah hebatnya. Sejak hari itu, semua orang mulai takut pada Bima dan Julian. Setelah misinya berhasil, Julian mengadakan pesta untuk semua organisasi yang mendukung mereka. Saat itulah seorang pria mendekati Bima dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar salah menilai kamu, anak muda. Kamu tidak lebih baik dari rekanmu dalam hal menyelakai orang tanpa ampun." Setelah mengatakan ini, pria itu pergi. Kemudian ketika Bima menyelidiki siapa pria itu, ia mengetahui bahwa pria itu adalah ayah Tristan. Organisasinya juga ikut serta dalam misi tersebut bersama mereka. Ayah mana yang rela melihat putrinya bersama seseorang yang dikenal sebagai Raja Dunia Bawah yang dingin dan tanpa belas kasihan? Pertanyaan itu menggantung di benak Bima saat ia merenung dalam diam. Namun, Julian, dengan ketenangan khasnya, menyela pemikiran temannya. "Tuan Tristan adalah orang yang bijaksana," ujarnya dengan nada tegas, seolah menjawab pertanyaan yang tidak pernah diutarakan. Bima tetap diam, matanya tak lepas dari pemandangan di depan mereka. Tetapi pikirannya masih berputar-putar memikirkan pertemuan mendatang dengan calon mertuanya. Julian kemudian memecah keheningan lagi. "Berita tentang Daniel yang baru saja menjadi ayah, serta hubunganmu dengan Yasmin, sudah tersebar di mana-mana," katanya dengan santai. Senyum tipis terukir di wajah Bima. "Begitu pula dengan berita tentang Tuan Julian yang membeli cincin termahal di dunia," balasnya dengan nada menggoda. Julian menyeringai, sedangkan Daniel yang mendengar pernyataan itu tampak terkejut. Matanya membesar, penuh dengan keterkejutan. "Kakak, kau yang membeli cincin itu?" tanyanya, setengah tidak percaya. Julian mengangguk, konfirmasi tanpa kata yang cukup membuat Daniel terkejut lebih dalam lagi. "Kakak ipar sudah tahu?" tanya Daniel, penasaran. "Belum," jawab Julian singkat, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Daniel hanya bisa menatap kakaknya dalam kebingungan dan kekaguman, menyadari betapa banyak hal yang masih disembunyikan kakaknya dari mereka semua. Kemudian, dengan cepat, pembicaraan beralih ke hal yang lebih serius. Bima, yang tadinya hanya mendengarkan, tiba-tiba menatap Daniel dan bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah tentang Valden dan Vina?" Daniel menarik napas panjang, menghela berat seolah beban berat jatuh ke pundaknya. "Aku harus membicarakan ini dengan Vina dulu," katanya dengan nada penuh keraguan. Julian, yang melihat kekhawatiran di wajah adiknya,
menepuk bahunya dengan lembut. Jangan bebani Vina dengan masalah ini. Serahkan saja padaku. Aku akan mengurusnya, ujarnya, nada suaranya penuh keyakinan. Daniel tersenyum lega, lalu mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur memiliki kakak seperti Julian. Meski kadang bersikap dingin dan suka mengolok-olok, Julian selalu ada untuknya saat ia dalam kesulitan. Itu adalah salah satu hal yang tidak pernah bisa ia pungkiri. Julian adalah penyelamatnya, kakak yang selalu siap membantunya keluar dari masalah apapun. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, Julian selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ketika para pria sedang asyik berdiskusi serius di luar, suasana di dalam rumah jauh lebih santai. Para wanita berkumpul di ruang tamu, duduk nyaman di depan televisi sambil menikmati tayangan berita. Berita-berita terbaru yang ditayangkan benar-benar menyita perhatian mereka. Nona Jenny, putri tertua dari Tuan Romi Perwinda, sekarang resmi menjadi istri Tuan Julian. Tuan Bima dan Nona Yasmin secara resmi mengumumkan hubungan mereka di hadapan publik. Tuan Romi menolak mengakui putri bungsunya dan menyatakan, "Saya hanya punya 2 anak." Tuan Daniel, putra bungsu keluarga Baskara, tiba-tiba mengumumkan bahwa dia memiliki seorang putra. Nona Dania bertindak gila selama perjamuan Baskara dan diusir bersama suaminya, Tuan Raka. Cincin termahal di dunia, Eternity, dibeli oleh Tuan Julian untuk istrinya, Nona Jenny. Yasmin yang duduk di tengah-tengah kelompok wanita itu, menatap layar televisi dengan ekspresi tak percaya. "Ya Tuhan, kita semua masuk berita," serunya, disusul dengan tawa kecil yang penuh kejutan. Namun, saat berita tentang cincin Eternity muncul di layar, Yasmin tak bisa menahan keterkejutannya. "Tunggu, apa? Tuan Julian yang membeli Eternity itu?" serunya dengan suara nyaring. Ia menoleh ke arah Jenny, menunjuk jari manis wanita itu. "Itu Eternity. Kau yang memakainya?" Jenny, yang sejak tadi terdiam, juga tak kalah terkejut. Dia melihat cincin mewah yang melingkar di jarinya, seolah-olah baru menyadari betapa istimewanya perhiasan itu. "Ini benar-benar cincin Eternity," bisiknya, hampir tak percaya. Melihat kilauan permata yang begitu sempurna, Jenny merasa sejenak tertegun. Seolah-olah cincin itu begitu mahal dan berharga, ia merasa dirinya mungkin tidak pantas untuk memakainya. Sebagai istri dari Julian, ia tahu suaminya bisa memberikan apapun, tetapi cincin sebesar ini sepertinya lebih dari yang pernah dia bayangkan. "Dia benar-benar membeli cincin ini untukku?" Jenny bergumam, matanya berkilat antara takjub dan rasa syukur. Kini, cincin di jarinya seolah menjadi simbol keabadian cinta mereka, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yasmin menatapnya dengan mata berbinar. "Ming, kau sangat beruntung. Julian benar-benar memujamu," katanya sambil tersenyum lebar, menepuk lembut bahu sahabatnya. Jenny tersenyum tipis, rasa hangat memenuhi hatinya. Meski masih merasa takjub, ia tahu bahwa Julian tak pernah setengah-setengah dalam mencintainya. Cincin itu bukan hanya perhiasan mahal, melainkan simbol dari cinta mereka yang tak tergoyahkan. Mereka semua duduk di sana, menikmati momen itu bersama, tertawa dan berbagi kebahagiaan, meski di luar dunia terus membicarakan berita mereka. Sementara itu di rumah keluarga Pandegas, segala sesuatunya berbeda.
Irfan sangat marah tentang perilaku Dania di pesta itu dan berteriak pada Raka. Berteriak tidak akan membantu sekarang. Kau seharusnya menyelakai anakmu yang tidak berguna ini sebelum dia lahir. Sebuah suara keras bergema di seluruh rumah besar itu. Raka membeku saat melihat siapa orang itu, Paman Irfan. Aku bukan pamanmu dan kau juga bukan keponakanku. Hubungan kita berakhir saat kau mengkhianati Jennyku di depan semua orang. Teriak Paman Irfan. Raka menelan ludah dengan gugup. Paman Irfan marah. Dia takut kehilangan jabatan CEO-nya. Kakak, dengarkan aku. Jordi mencoba membujuk kakak laki-lakinya. Diam kau, teriak Paman Irfan. Jordi hanya bisa menggertakkan giginya. Dia tidak bisa menyinggung Paman Irfan. Saat berjalan ke arah Raka, ayahnya menamparnya dengan keras ini karena dia mempermainkan Jenny. Raka tengah berusaha menenangkan dirinya dari tamparan pertama ketika tamparan berikutnya mendarat di pipinya ini untuk melakukan trik kotor pada perusahaan Perwinda. Raka mengepalkan tangannya untuk menahan amarahnya. Dia tidak bisa bertindak gegabah di depan orang tuanya. Ayahnya tertawa dan berkata, "Apa? Kamu tidak akan mengatakan apa-apa? Tidak akan memberontak? Tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan?" Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Kamu takut kehilangan jabatannya, bukan?" Mata Raka berkilat. Dia menelan ludah karena takut. "Saya pemegang saham terbesar. Saya bisa dengan mudah menendang Anda keluar dari posisi itu," kata ayahnya. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Tapi saya tidak akan melakukan itu." Raka menyipitkan matanya karena tidak percaya. Ayahnya juga terkejut. Paman Irfan menatap dingin ke arah ayah dan anak itu, lalu tertawa kecil, penuh kepuasan. "Apa? Terkejut?" tanyanya dengan nada mengejek, mempermalukan mereka berdua. Sambil menunjuk ke arah Raka, Paman Irfan melanjutkan, "Aku ingin kau tetap menjadi CEO perusahaan. Bukan karena kau layak, tapi karena aku ingin kau menghancurkan perusahaan Chen dengan tanganmu sendiri." Raka mempersempit matanya, kebingungan dengan maksud dari ucapan pamannya. Namun, begitu ia menyadari bahwa ia masih bisa mempertahankan posisinya sebagai CEO, kegelisahan itu seketika berubah menjadi kepuasan. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari mempertahankan posisinya. Namun, Paman Irfan menatapnya sekali lagi dengan tatapan penuh peringatan. "Kau sudah menyinggung keluarga Baskara sekarang. Semoga Tuhan menyelamatkanmu dan perusahaanmu." Setelah mengatakan itu, Paman Irfan berbalik dan mulai menaiki tangga, meninggalkan Raka dan ayahnya dalam ketidakpastian. Ayah Jordi, yang mencoba tetap tenang, menepuk bahu putranya dan berkata, "Jangan pedulikan dia. Kamu masih CEO. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari kekacauan ini dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan." Raka mengangguk tanpa berkata-kata, pikirannya dipenuhi strategi untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Beberapa menit kemudian, Paman Irfan turun dari tangga dengan cepat, membawa tas di tangannya, seolah-olah ia tak ingin lagi berlama-lama di rumah besar itu. "Mau kemana kau?" tanya Jordi, suaranya terdengar panik. Paman Irfan menghentikan langkahnya sejenak dan menatap saudaranya dengan tajam. "Menurutmu apa? Setelah semua yang terjadi, kau berharap aku tetap di sini?" tanyanya dengan nada sinis. Setelah berhenti sejenak,
Ia melanjutkan dengan suara lebih rendah namun penuh ancaman, "Aku akan pindah. Kau masih CEO. Tapi jangan lupa, aku pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jika kau berani mempermainkan Jenny lagi, bersiaplah untuk kehilangan jabatan itu selamanya. Anggap ini sebagai peringatan terakhirku." Tanpa menunggu jawaban, Paman Irfan keluar dari rumah besar itu, meninggalkan Raka dan ayahnya yang masih terdiam dalam kebingungan dan kecemasan. Raka sadar, ancaman Paman Irfan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Di luar rumah besar, Romi duduk dengan tenang di dalam mobilnya, menatap lurus ke depan sambil menunggu kedatangan temannya. Saat ia melihat Paman Irfan melangkah keluar dari rumah besar dengan langkah tegas, ia memberi isyarat kepada sopir untuk membuka pintu dan membantunya masuk. Paman Irfan masuk ke dalam mobil, wajahnya masih penuh ketegangan dari percakapan sebelumnya dengan keluarganya. Romi menoleh dan tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada lembut, "Mulai sekarang, tinggallah bersamaku di rumah Perwinda. Aku tidak punya teman lagi untuk menghabiskan waktu. Ming sudah menikah, dan Yuda semakin dewasa. Aku tak bisa mengharapkan dia selalu tinggal bersamaku." Paman Irfan menganggukkan kepalanya, menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Tidak ada hal yang mengikatnya di rumah Pandegas lagi, dan ia tak pernah benar-benar bergantung pada perusahaan keluarga untuk keberhasilannya. Paman Irfan adalah pemegang saham terbesar di perusahaan, tetapi ia menjalankan bisnis pribadinya yang sukses dan terus berkembang. Keputusan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Pandegas, termasuk meninggalkan rumah besar mereka, tidak akan mengganggunya sedikit pun. "Aku tak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari mereka," Paman Irfan berkata dengan suara rendah. "Keputusanku sudah bulat." Romi tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Kita berdua bisa saling mengisi waktu. Kau selalu diterima di rumah Perwinda." Mobil pun mulai melaju perlahan meninggalkan rumah besar keluarga Pandegas, membawa keduanya menuju awal yang baru. Ketika Julian memasuki kamar mereka, matanya langsung tertuju pada Jenny yang duduk di tepi tempat tidur, tampak terfokus pada cincin yang melingkar di jarinya. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya, membiarkan keheningan sejenak sebelum memeluknya dengan lembut. "Apa yang sedang kamu lihat?" tanyanya dengan suara rendah, penuh perhatian. Jenny menghela napas, matanya tetap tertuju pada cincinnya. "Cincin ini. Aku takut, Julian. Bagaimana jika aku kehilangannya? Bagaimana jika sesuatu terjadi?" Julian tersenyum, menenangkan, lalu merengkuhnya lebih erat. "Kalau sampai kamu kehilangan cincin itu, aku akan membelikanmu yang baru," ucapnya tanpa ragu. Jenny mengerutkan kening, terkejut dengan jawabannya. "Apa? Kau benar-benar tidak peduli jika aku kehilangan cincin termahal di dunia? Cincin yang kau beli dengan harga entah berapa miliar?" Julian menatapnya dalam-dalam, wajahnya serius tapi penuh kelembutan. "Tidak ada yang lebih penting bagiku selain dirimu," jawabnya dengan tegas. Jenny menggelengkan kepala, masih terkejut, namun senyum kecil mulai muncul di bibirnya. "Cincin ini lebih dari sekadar perhiasan mahal. Ini adalah lambang cinta dan pengorbananmu untukku. Dan karena kau yang memberikannya padaku, aku akan selalu menjaganya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskannya." Mendengar ketulusan dalam suaranya, Julian tersenyum lembut. "Aku mencintaimu," katanya, suaranya penuh keyakinan. Jenny membeku sejenak,
hatinya berdetak kencang. Julian, aku. Ia terbata-bata, tak tahu harus berkata apa. Julian hanya tersenyum lagi, menyentuh pipinya dengan lembut. Tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Tapi, ketika kamu benar-benar jatuh cinta padaku, datanglah dan katakan padaku langsung, oke? Jenny mengangguk pelan, merasa hatinya semakin hangat oleh kasih sayang suaminya. Kemudian, Julian menatapnya dengan tatapan lebih serius. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang pertemuanmu dengan Argo kemarin? Jenny terkejut, matanya melebar. Dia tidak melakukan apa-apa, Julian. Julian menghela napas panjang, suaranya lebih tegas. Entah dia melakukan sesuatu atau tidak, itu tidak penting. Tapi jika dia berani menyentuh sehelai rambut di tubuhmu, aku tidak akan membiarkannya hidup. Jenny merasa sedikit cemas, tapi dia juga tahu betapa seriusnya Julian tentang hal ini. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir, jawabnya dengan suara lembut. Julian menggelengkan kepala, sambil tersenyum lembut. Jangan pernah merasa kau harus menahannya untuk diriku. Kalau kau bertemu dengannya lagi, beritahu aku. Itu yang terpenting. Jenny mengangguk setuju. Aku janji, aku akan memberitahumu, jawabnya tulus. Julian tersenyum lagi, mendekatkan dirinya, lalu dengan gerakan lembut, ia mencondongkan tubuh ke arahnya dan menyentuh bibir bawah Jenny dengan sentuhan ringan namun menggoda. Raka menatap ponselnya dengan penuh kebingungan. Panggilan yang baru saja diterimanya membuat pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa pria itu, dan bagaimana dia tahu tentang situasi perusahaan Dwi Tama? Rasa penasaran dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan mulai menjalari pikirannya. Jordi, yang duduk di sebelahnya, memperhatikan perubahan ekspresi putranya. Ada apa, Raka? Siapa yang menelepon? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada ragu, seseorang yang mengatakan dia bisa menyelamatkan perusahaan. Dia ingin bertemu di Integrated Mall hari ini. Jordi mendesah panjang, matanya menyiratkan keraguan. Hati-hati. Mungkin ini jebakan atau permainan licik seseorang. Namun, Raka hanya bisa berpikir tentang satu hal, menyelamatkan perusahaan Dwi Tama. Dengan keputusan yang sudah bulat, dia menjawab dengan tegas, aku akan menemui orang itu. Jika ada peluang untuk menyelamatkan perusahaan, aku tidak akan melewatkannya. Jordi mengangguk meski wajahnya tetap serius. Baiklah, tapi jangan bertindak gegabah. Pastikan kau membawa pengawal. Kita tidak tahu siapa yang sedang kita hadapi. Raka menganggukkan kepala. Dengan berbagai pikiran yang berkecamuk di benaknya, ia mulai mempersiapkan diri untuk pertemuan misterius di Integrated Mall. Di benaknya, pria itu bisa menjadi harapan terakhir yang dimilikinya, namun juga bisa membawa ancaman yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Di rumah keluarga, suasana malam terasa hangat dan damai. Julian dan Jenny duduk berdekatan di tempat tidur, menikmati momen kebersamaan mereka yang jarang terjadi di tengah kesibukan mereka. Julian, sambil memainkan rambut istrinya dengan lembut, berkata, "Aku ada rapat sore ini, tapi setelah itu aku bebas. Bagaimana kalau kita pergi keluar malam ini?" Jenny tertawa kecil dan menatap suaminya dengan penuh kasih. "Apakah ini ajakan kencan, Tuan Suami?" Julian tersenyum lebar. "Tepat sekali. Aku merasa belum cukup merayumu. Jadi, kupikir kita perlu kencan,
membelikanmu hadiah, dan mungkin memberikan beberapa kejutan. Jenny menggelengkan kepala, tertawa kecil lagi. Aku sudah menjadi istrimu, Julian. Kenapa kau masih harus repot-repot merayuku? Karena aku ingin, jawab Julian dengan tegas, matanya memancarkan kesungguhan. Jenny tersenyum manis. Baiklah. Jadi, mau membawaku kemana? Kemanapun kamu ingin pergi, balas Julian. Jenny berpikir sejenak sebelum berkata, aku sebenarnya butuh membeli sesuatu dari Integrated Mall. Maukah kamu menemaniku ke sana dulu? Setelah itu, kita bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Julian menganggukkan kepalanya. Tentu. Kita akan ke Integrated Mall dulu, lalu aku akan membawamu ke tempat spesial setelahnya. Sementara itu, di tempat lain, Bima sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan ayahnya Yasmin. Yasmin, yang membantu mengatur dasinya, tampak gugup meski berusaha menyembunyikannya. Mengapa kamu yang gugup? Aku yang akan menemui ayahmu, bukan kamu, kata Bima sambil tersenyum, berusaha menenangkan kekasihnya. Yasmin mengerutkan kening dan terus membetulkan dasinya dengan cemas. Aku tidak gugup, hanya saja. Ah, dasi ini tidak mau rapi. Bima tertawa pelan, lalu dengan lembut menggenggam tangan Yasmin. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja, katanya sambil mengecup keningnya penuh kasih. Tinggallah di sini bersama ibu dan Jenny. Aku akan kembali setelah bertemu dengan Tuan Tristan. Setelah itu, kita akan makan malam bersama, oke? Yasmin menganggukkan kepalanya, merasa sedikit lebih tenang dengan kata-kata dan pelukan lembut Bima. Bima tetap tenang saat mendengar peringatan keras dari ayah Tristan. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah seseorang yang tidak main-main, dan ancaman yang diberikan bukanlah sekadar kata-kata kosong. Namun, dalam hatinya, Bima merasa yakin akan cintanya pada Yasmin. Dengan suara tenang namun penuh tekad, Bima menjawab, saya sangat memahami maksud Anda, Tuan Tristan. Saya mencintai Yasmin dengan sepenuh hati, dan saya bersumpah tidak akan pernah menyakitinya. Saya akan melindunginya dari segala bahaya, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri saya sendiri. Ayah Tristan mengamati ekspresi serius di wajah Bima. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, ia melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, namun tetap tegas, selama bertahun-tahun, aku menjaga Yasmin dari semua kekotoran dunia ini. Dunia bawah bukan tempat bagi seorang wanita seperti dia. Jika kau ingin dia menjadi bagian dari hidupmu, kau harus memastikan dia tetap jauh dari kegelapan itu. Dia tidak tahu tentang kehidupanku di dunia bawah, dan aku ingin hal itu tetap seperti itu. Bima menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Saya mengerti, dan saya setuju sepenuhnya. Yasmin tidak boleh terlibat dalam sisi gelap ini. Saya akan memastikan dia selalu aman, dan tidak ada yang akan menyentuhnya. Ayah Tristan memperhatikan Bima dengan seksama, mencari tanda-tanda keraguan atau kebohongan. Namun, ia tidak menemukan apapun selain ketulusan dan tekad dalam mata Bima. Setelah beberapa saat, ia berkata, baiklah. Jika kau bisa menjaganya dengan baik, kau memiliki restuku. Tapi ingat, jika satu hari saja aku melihat air mata di mata putriku karenamu, tak ada tempat di dunia ini di mana kau bisa bersembunyi dariku. Bima tersenyum tipis, lalu berkata, saya tidak akan membuat Anda menyesal telah memberikan restu ini.
Yasmin adalah hidup saya, dan saya akan selalu menghargai kepercayaan yang Anda berikan kepada saya. Ayah Tristan akhirnya tersenyum kecil dan mengangguk. Bagus. Sekarang pergilah. Yasmin pasti menunggumu. Dengan rasa lega dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Bima berdiri, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, dan keluar dari ruangan. Pertemuan ini telah membuatnya semakin bertekad untuk menjaga Yasmin dan memastikan bahwa tidak ada yang akan menyentuh kebahagiaannya. Bima tidak mengatakan apa-apa tetapi tersenyum pada ayah Tristan. Haruskah saya menganggap senyum ini sebagai jawabannya? Tanya ayahnya. Aku akan melindungi Yasmin dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhku menyakitinya. Aku akan menyelakai siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari tubuhnya. Ucap Bima. Ayah Tristan tersenyum dan berkata, "Kau mencintai putriku, bukan?" Bima menyeringai, "Begitu jelasnya?" Ayah Tristan tertawa, "Itu sudah terlihat di wajahmu. Aku tahu kamu punya kemampuan untuk menjaga putriku tetap aman." Bima menganggukkan kepalanya, "Aku juga ingin berbicara denganmu tentang hal lain." Setelah berhenti sejenak, Bima melanjutkan, "Aku ingin berbicara tentang Argo." Mendengar nama itu, mata ayah Tristan menjadi dingin. "Jangan sebut namanya di depanku lagi." Aku muak. Apa yang ingin kau ketahui tentang dia? Segala sesuatu yang kamu ketahui. Kata Bima. Argo sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia ingin menjungkirbalikkan dunia bawah dan targetnya adalah temanmu. Berhenti sejenak, ayah Tristan melanjutkan, "Hanya kematian Tuan Julian yang dapat menjungkirbalikkan dunia bawah. Aku bahkan mendengar bahwa putrinya juga akan segera bergabung dengan dunia bawah." Bima tidak mengatakan apapun. Ayah Tristan menepuk bahu Bima dan berkata, "Anak buahku selalu membuntutinya secara diam-diam. Aku akan memberitahu kalian jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan." Bima menganggukkan kepalanya. Di rumah keluarga Baskara. "Apakah kamu yakin aku harus pergi bersamamu?" Jenny bertanya pada Julian. Sambil mengambil dasi dari lemari, Julian berkata, "Setelah rapatku selesai, kita bisa langsung pergi ke mall." Mengambil dasi dari tangannya, Jenny bertanya, "Apa yang kau harapkan aku lakukan saat kau sibuk?" "Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kau bisa berkeliling ke seluruh gedung," kata Julian. "Baiklah," kata Jenny. Setelah beberapa waktu, keduanya meninggalkan rumah dan menuju perusahaan Bagotama. Di dalam mobil, Julian memperhatikan perilaku aneh sopir itu. Ia bertanya, "Ada apa?" "Tuan, kami sedang dibuntuti," kata sopir itu. "Dibuntuti? Siapa yang membuntuti kita?" tanya Jenny. Julian menepuk kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir." Sambil menoleh ke arah sopir, dia berkata, "Cepatlah." Sopir itu menganggukkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya bosnya dibuntuti, tetapi kali ini berbeda karena bos wanitanya juga hadir. Setelah beberapa saat sopir itu melihat mobil hitam yang membuntuti mereka sudah pergi, "Bos, mereka sudah pergi." Julian menyipitkan matanya dengan curiga, "Jalan saja." Jenny merangkul Julian dan bertanya, "Julian, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa aku harus berbohong padamu? Lalu mengapa kau tidak memberitahuku siapa saja orang-orang yang membuntuti kita tadi?" tanya Jenny. "Tidak apa-apa."
Jangan khawatir, kata Julian. Julian tidak mengatakan apapun kepadanya karena dia tidak ingin membuatnya takut atau mengganggunya. Julian berjalan menuju ruang rapat, sementara pikirannya masih tertuju pada insiden pengejaran mobil sebelumnya. Meski ia sudah terbiasa dengan ancaman dan bahaya, kini segalanya terasa berbeda karena ada Jenny di sisinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun membahayakan istrinya, dan itulah yang membuatnya semakin waspada. Saat Rafael mengikutinya dengan langkah cepat, Julian berhenti sejenak dan berkata dengan tegas, "Pastikan kau mengawasi Jenny selama aku di rapat. Jangan biarkan siapapun mendekatinya yang terlihat mencurigakan." Rafael mengangguk serius. "Saya mengerti, Bos. Saya akan memastikan keamanannya." Sementara itu, Jenny mengikuti Anissa, gadis muda yang ditugaskan untuk menemaninya berkeliling perusahaan Bagotama. Gedung megah itu tampak begitu luas dan modern, tetapi Jenny tak bisa sepenuhnya menikmati tur tersebut karena pikirannya masih tertuju pada insiden sebelumnya. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan Julian, namun ia memutuskan untuk tidak memaksanya. Ia tahu bahwa suaminya melindunginya, dan itu sudah cukup. "Ini adalah lantai tempat Departemen Riset dan Pengembangan bekerja," kata Ani sambil tersenyum. "Kami selalu mengerjakan proyek-proyek terbaru yang akan membantu memperkuat posisi perusahaan Bagotama di pasar." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.